Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Muhammad Sofyan Manaf, NIT 2340621 dari Prodi MTP 2A. Dan saya Taruna Madya Ahmad Nizar Fazari, NIT 2340021 dari Prodi MTP 2A. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam mata kuliah manajemen logistik. Nah, di sini paparan yang pertama memaparkan tentang peraturan perundangan transportasi dan logistik kuliah 7 manajemen logistik terintegrasi. Nah, selanjutnya di sini ada makro logistik dan mikro logistik. Makro logistik adalah pendekatan logistik dalam skala besar yang mencakup seluruh sistem logistik secara nasional atau global. Fokusnya adalah bagaimana suatu negara, industri, atau organisasi besar mengelola logistik untuk mendukung ekonomi perdagangan secara luas. Nah, selanjutnya yang kedua, mikro logistik adalah manajemen logistik dalam skala kecil yang berfokus pada operasional dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Pendekatan ini lebih praktis dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik di tingkat bisnis. Nah, kita akan melihat integrasi logistik. Yang pertama ada customer service, processing, production planning, warehouse, dan yang terakhir ada transport. Selanjutnya kita dapat melihat diagram atau urutan-urutan yang pertama yaitu manajemen rantai pasok, perdagangan, pengadaan barang, rencana produksi, yang terakhir ada land manufacturing. Nah, ini kita dapat melihat manajemen rantai pasok dari diagram tersebut, yaitu tentang bahasan yang adanya yang terkait di situ yaitu komponen seperti logistik, strategi, dan supply and demand. Next. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan. Nah, kita akan melihat kegiatannya seperti perencanaan, map, transportasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi, dan pembayaran. Nah, selanjutnya adalah tujuan sistem rantai pasok. Yang pertama adalah nilai tambah pemasok, manufacturing, distributor, dan konsumen. Nilai tambah sama dengan nilai layanan dan ditambah total biaya yang ditanggung oleh setiap komponen dari rantai pasok. Next. Nah, kita akan melihat sistem rantai pasok dalam diagram yang kita paparkan. Sistem rantai pasok ada produsen yang paling atas, kemudian pengelolaan bahan mentah, selanjutnya adalah barang jadi, kemudian distribusikan kepada konsumen. Next. Nah, kita akan melihat urutan-urutan diagram yang ada seperti dominan arus barang dan jasa, kemudian di bawahnya ada dominan arus informasi atau transaksi return policy. Next. Nah, kita akan melihat diagram tentang komponen sistem rantai pasok. Nah, terdiri dari harga, fasilitas, proses produksi, sediaan, transportasi, sistem informasi, dan lain-lain. Next. Kita dapat melihat diagram apa sih syarat produknya, syarat produk atau jasa dari konsumen seperti inovasi, jumlah, lead time, variasi, dan service level, harga. Kita dapat melihat di sini. Next. Nah, ada taktik. Taktik terdapat managing demand yang artinya promosi harga, merebut konsumen, menjual produk pelengkap. Selanjutnya ada managing supply, mengatur lembur, subkontrak, dan inventory. Next. Nah, selanjutnya kita serahkan kepada saudara Taruna Madya Nizar untuk menjelaskan tentang materi yang kita paparkan. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah strategi sistem rantai pasok. Strategi sistem rantai pasok atau supply chain strategi adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan secara efisien dan efektif. Yang pertama ialah strategi efisiensi biaya atau cost efficient strategi. Hal ini berfokus pada pengurangan biaya produksi dan distribusi menggunakan teknik lean manufacturing dan just in time. Contohnya ialah perusahaan retail seperti Walmart mengoptimalkan persediaan untuk menekan biaya. Yang kedua ialah strategi responsif. Hal ini bertujuan untuk cepat merespon perubahan permintaan pasar, memiliki fleksibilitas dalam produksi dan distribusi. Contohnya ialah industri fashion seperti Zara yang sering memperbarui koleksi berdasarkan tren.
Yang ketiga ialah strategi fleksibilitas. Hal ini memungkinkan rantai pasok menyesuaikan diri dengan kondisi pasar atau gangguan eksternal, melibatkan diversifikasi pemasok dan sumber daya alternatif. Contohnya ialah perusahaan elektronik seperti Apple yang memiliki pemasok dari berbagai negara. Lalu untuk strateginya ialah yang pertama, fleksibilitas produksi, kinerja pengiriman, cash-to-cash cycle time, inventory turnover, kinerja total rantai pasok, disintermediation, dan minim bullwhip effect. Lalu third party logistik atau biasa disebut 3PL. Apa sih itu 3PL? 3PL merupakan pihak dari luar organisasi yang melaksanakan tugas logistik dari organisasi third party logistik. Adalah layanan logistik yang diberikan oleh perusahaan pihak ketiga untuk membantu bisnis mengelola rantai pasoknya. Layanan 3PL mencakup menyimpan, penyimpanan, transportasi, distribusi, manajemen inventaris, dan layanan logistik lainnya. Peran dan layanan 3PL. Transportasi mengatur mengirim barang dari produsen ke pelanggan atau gudang, pergudangan, menyediakan manajemen inventaris, mengontrol stok barang untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi. Contoh perusahaan 3PL yang terkenal ialah DHL Supply Chain, FedEx Supply Chain, UPS Supply Chain Solution, JNE dan JNT Express untuk di Indonesia. Lalu ialah pengadaan barang. Pengadaan barang di sini dibagi menjadi dua, yaitu purchasing dan procurement. Untuk purchasing yaitu membeli barang kebutuhan organisasi, sedangkan procurement tidak hanya membeli, melainkan termasuk menyewa dan menukar meminjam. Menyediakan barang kebutuhan untuk mendukung kelancaran proses operasi di perusahaan. Pertimbangan keputusan, biaya dan kualitas, keahlian khusus, utilitas sumber daya sendiri, dan keunggulan produksi. Lalu di sini terdapat pemasok, lalu manufaktur atau proses operasi, dan konsumen. Dan untuk aktivitasnya sendiri ialah menyepakati spesifikasi, memilih pemasok, negosiasi dengan pemasok, evaluasi, mengatur atau monitor, dan yang terakhir ialah evaluasi kinerja pemasok. Baik, untuk selanjutnya dapat dibacakan kembali oleh Taruna Madya Sofyan. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Taruna Madya Nizar telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang paparan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kita mulai rencana produksi. Rencana produksi adalah strategi yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah, jenis, dan jadwal produksi suatu barang atau jasa dalam periode tertentu. Tujuan utama rencana produksi adalah memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien sesuai permintaan pasar dan menggunakan sumber daya secara optimal. Tujuan rencana reproduksi ada memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan pelanggan, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin, mengurangi pemborosan dan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan stok. Selanjutnya ada komponen rencana produksi. Yang pertama adalah perkiraan permintaan, yaitu menganalisis jumlah produk yang dibutuhkan di pasar. Yang kedua, penjadwalan produksi, menentukan waktu dan urutan produksi. Yang ketiga, ada pengelolaan persediaan, mengontrol stok bahan baku dan barang jadi. Yang keempat, alokasi sumber daya, yaitu menentukan tenaga kerja, bahan baku, dan mesin yang diperlukan. Yang kelima, strategi pengendalian produksi, mengawasi dan menyesuaikan rencana agar tetap efisien. Jenis rencana produksi seperti yang pertama adalah map to stock, produksi berdasarkan perkiraan permintaan biasanya untuk produksi massal. Kemudian yang kedua, make to order, produksi berdasarkan pesanan pelanggan seperti pada industri custom. Next. Nah, kita dapat melihat diagram dari pertimbangan seperti kita lihat ada kapasitas mesin, kemudian waktu, hambatan kerusakan mesin, ketersediaan karyawan, dan alternatif mencapai tingkat produksi. Selanjutnya, next.
Ada rencana produksi yang pertama yaitu jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Nah, jadi rencana produksi ada 3 jenis. Selanjutnya, strategi jangka panjang kita dapat melihat pada diagram tersebut ada variasi produk, kemudian ada tinggi rendahnya tingkat produksi dan lain-lain. Next, strategi jangka menengah. Nah, kita melihat ada cash strategi, level strategi, hybrid strategi, subcontracting, out, outscale. Kita dapat melihat pada diagram tersebut. Next. Nah, strategi jangka pendek, strategi produksi jangka pendek yaitu mempertimbangkan waktu kerja dan hasil yang dicapai, tataran operasional harian sampai dengan jam. Next. Kemudian ada Material Requirements Planning atau MRP, metode menghitung kebutuhan material untuk produksi berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu material yang dibutuhkan. Seperti tujuan yang ada di gambar tersebut, yaitu tujuan yang pertama adalah menentukan jenis barang atau material, jumlah, kapan dibutuhkan, dan kapan dipesan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah prioritas kebutuhan material terhadap perubahan demand dan kendala supply. Next. Nah, kita dapat melihat MRP nih, ada diagramnya. Yang pertama adalah perencanaan produksi, bill of material, dan data perencanaan dan status inventory. Next. Nah, ada demand management. Demand management atau manajemen permintaan adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan permintaan produk atau jasa untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar. Strategi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang tanpa kelebihan stok atau kekurangan pasokan. Nah, tujuannya dari demand management apa sih? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, menyesuaikan produksi dengan permintaan untuk menghindarkan pemborosan. Yang kedua adalah mengoptimalkan rantai pasok dan memastikan distribusi barang berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah meningkatkan layanan pelanggan, memastikan produk tersedia saat dibutuhkan. Nah, yang keempat, yang terakhir, mengurangi biaya operasional, yaitu menghindari kelebihan stok yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan menjadi tinggi. Nah, terdapat strategi dalam demand management. Yang pertama, yaitu push strategi. Yaitu produksi berdasarkan perkiraan permintaan, forecasting. Yang kedua, yaitu pull strategi. Produksi berdasarkan pesanan aktual pelanggan. Yang terakhir, yaitu hybrid strategi, yaitu kombinasi push dan pull untuk fleksibilitas lebih tinggi. Nah, contoh penerapan demand management nih, yaitu yang pertama industri retail. Supermarket menggunakan data penjualan untuk memprediksi stok yang dibutuhkan. Kemudian ada manufaktur. Pabrik mobil menyesuaikan produksi berdasarkan tren pasar. Nah, next. Nah, ada jenis demand nih yang kita paparkan di malam hari ini. Yang pertama ada dependent demand, normalization demand, peak season demand, promotion demand, dan stable versus dynamic demand. Next. Nah, ini ada materi lanjut ya, karakter demand, metode permalaman, kemudian tracking the forecast, peramalan kuantitatif dan ekstrinsik. Kemudian dalam metode peramalan tersebut adalah proses peramalan dan teknik peramalan, yaitu teknik peramalan meliputi kualitatif dan kuantitatif. Next. Nah, inventory semua jenis barang yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk mendukung proses bisnisnya seperti agregat inventory, kemudian biaya dan komponen, terdapat jumlah pemesanan, kemudian safety stock, analisis Pareto, dan kontrol dan audit. Next. Nah, kemudian saya akan serahkan pada Taruna Madya Nizar untuk menerangkan paparan pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuki materi ke-8, di mana materi 8 ialah peraturan perundangan transportasi dan logistik, manajemen logistik terintegrasi 2. Distribusi dan transportasi. Distribusi adalah kegiatan untuk memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen dalam bentuk suatu supply chain. Distribusi meliputi kegiatan pergudangan, transportasi, persediaan, dan penanganan pesanan. Distribusi merupakan elemen keempat dari pemasaran tradisional yang mengacu pada cara suatu produk atau layanan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa didapatkan oleh pelanggan.
Lalu sedangkan untuk transportasi sendiri ialah transportasi adalah suatu proses pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Secara tradisional kita mengenal manajemen distribusi dan transportasi dengan sebutan sebagai perusahaan menggunakan istilah manajemen logistik. Sebagian lagi menggunakan istilah distribusi fisik. Secara umum, fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana pelayanan kepada konsumen, serta layanan purna jual yang memuaskan. Untuk bahasanya sendiri ialah terdapat 3 poin. Yang pertama itu sistem dan saluran distribusi, model transportasi, dan sistem transportasi. Untuk sistem dan saluran distribusi sendiri mengacu pada mekanisme dan jalur yang digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Model transportasi yaitu berhubungan dengan metode atau pendekatan yang digunakan dalam sistem transportasi untuk mengoptimalkan pergerakan barang dan orang, dan sistem transportasi menjelaskan berbagai komponen yang membentuk jaringan transportasi seperti infrastruktur, kendaraan, dan regulasi. Untuk sistem dan sarana distribusi, ialah sistem dan saluran distribusi adalah mekanisme yang digunakan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari produksi, menyimpan, transportasi, hingga penjualan akhir. Saluran distribusi sendiri adalah jalur yang dilalui oleh produk dari produsen ke konsumen yang bisa melibatkan perantara seperti grosir, agen, atau pengecer. Terdapat 2 jenis utama saluran distribusi. Yang pertama ialah saluran distribusi langganan produsen, menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Dan yang kedua ialah saluran distribusi tidak langsung, yaitu menggunakan perantara seperti distributor, agen, atau toko retail untuk menjangkau konsumen. Nah, untuk selanjutnya ialah diagram alur sistem distribusi. Dapat dilihat di mana pemasok hingga konsumen akhir. Hal ini memiliki nilai tambah, yaitu lokasi atau tempat, waktu, utilitas alat, dan efisiensi biaya. Nah, untuk fungsi dasar kinerja jaringan distribusi sendiri, yaitu menjelaskan aspek-aspek penting dalam evaluasi jaringan distribusi, meliputi menyediakan nilai tambah, memastikan produk memiliki manfaat lebih bagi pelanggan. Untuk konsolidasi pengiriman, yaitu menggabungkan beberapa pengiriman agar lebih efisien. Dan untuk menentukan moda transportasi sendiri, yaitu memilih jenis transportasi yang tepat, seperti darat, laut, maupun udara. Menyimpan persediaan, yaitu mengelola stok barang agar tetap tersedia sesuai permintaan. Transportasi untuk reverse logistik, yaitu mengelola pengembalian barang dari pelanggan ke pemasok. Nah, untuk strategi pengiriman barang, eh, yang pertama ialah direct shipping, lalu ada cross docking dan warehousing atau distribution center. Untuk direct shipping yaitu pengiriman langsung dari pemasok ke pelanggan tanpa perantara. Untuk cross docking, barang dari pemasok tidak disimpan di gudang, tetapi langsung dialihkan ke kendaraan lain untuk dikirim ke pelanggan. Lalu warehousing atau distribution center, yaitu barang disimpan di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ialah isu-isu biaya transportasi di Indonesia. Nah, untuk isu-isu yang terjadi di Indonesia antara lain biaya investasi moda meningkat, biaya untuk membangun dan mengembangkan moda transportasi seperti kendaraan, kapal, atau pesawat semakin mahal, baik karena harga material, teknologi, maupun regulasi. Belum ada standar baku menentukan tarif. Hal ini terjadi karena tidak adanya standar yang jelas dalam penentuan tarif transportasi
menyebabkan variasi harga yang tinggi dan ketidakpastian biaya bagi pengguna layanan transportasi. Lalu, biaya kemacetan dan kekurangan infrastruktur. Kemacetan lalu lintas dan kurangnya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, rel kereta, dan lain-lain meningkatkan biaya operasional transportasi karena waktu tempuh yang lebih lama dan penggunaan bahan bakar yang lebih banyak. Lalu terdapat metode kuantitatif, antara lain ialah penentuan lokasi, modal transportasi, metode optimasi, model transportasi, metode North-West Corner, model transportasi, metode less cost, dan model transportasi, metode Vogel approximation. Untuk pertama ialah metode kuantitatif digunakan untuk menentukan lokasi optimal gudang, pabrik, atau pusat distribusi berdasarkan berbagai faktor seperti biaya, permintaan, dan jarak. Lalu selanjutnya untuk materi ke-9 dapat dilanjutkan kembali oleh Saudara Tarnamadya Muhammad Sofyan Manaf. Silakan. Baik, terima kasih pada Saudara Taruna Madya Ahmad Nizar Bazari yang telah memaparkan materi sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan tentang peraturan perundangan transportasi dan logistik kuliah 9 manajemen logistik terintegrasi. Next. Nah, pergudangan. Pergudangan adalah suatu sistem penyimpanan barang dalam suatu tempat yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang secara efisien dalam rantai pasok. Dalam manajemen logistik, pergudangan memiliki peran penting untuk memastikan ketersediaan barang, mengoptimalkan arus distribusi, dan mengurangi biaya operasional. Nah, bahasan kita harus melihat nih eh, diagram dari bahasan ada manajemen pergudangan, perencanaan gudang, prinsip penanganan barang, dan konsep 6S. Nah, manajemen pergudangan mengacu pada proses pengelolaan operasional gudang, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian barang yang masuk dan keluar dari gudang. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas gudang. Kegiatan yang berlangsung di dalam gudang seperti penerimaan barang, penyimpanan, pengambilan, picking, pengepakan, packing, dan pengiriman barang. Next. Nah, ada metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan di gudang yang terdiri atas Seiri atau menyingkirkan barang yang tidak perlukan, Seiton, susun, menata barang dengan rapi agar mudah ditemukan, Seiso, sapu, menjaga kebersihan lingkungan gudang, Seiketsu, standarisasi, menetapkan personel yang efisien, Shitsuke, disiplin, menerapkan budaya kerja yang disiplin, kemudian safety, keamanan, menjamin keselamatan pekerja dan barang di dalam gudang. Prinsip penanganan barang, prinsipnya digunakan untuk pengelolaan barang dalam gudang agar tetap aman dan efisien karena besok teknik perencanaan gudang, kemudian ada proses merancang dan mengorganisasi tata letak gudang untuk memaksimalkan efisiensi dalam penyimpanan. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat diagram tentang gudang bahan mentah sampai dengan barang jadi. Kita akan melihat, teman-teman dapat melihat nih, apa saja diagram yang terdapat pada gudang bahan mentah sampai dengan bahan jadi. Next. Nah, ada fungsi gudang. Fungsi gudang yaitu sebagai menyimpan barang, penyeimbang aliran inventory dan barang, kemudian menyediakan media komunikasi, meminimumkan biaya pergerakan, dan memantau pergerakan. Next. Nah, kita dapat meminimumkan biaya pergerakan. Dengan pengelolaan gudang yang baik, biaya pergerakan barang dapat dikurangi. Gudang memungkinkan penyimpanan barang dalam jumlah besar di lokasi strategis sehingga mengurangi biaya transportasi dan distribusi, menyediakan media komunikasi. Gudang juga berfungsi sebagai pusat komunikasi antara bagian dari rantai pasok, termasuk pemasok, distributor, dan pelanggan. Kemudian untuk penyeimbang aliran inventory dan barang. Gudang membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang. Jika produksi lebih cepat pada permintaan, gudang dapat menyimpan kelebihan barang. Sebaliknya, jika permintaan meningkat, gudang memastikan stok tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar. Next. Selanjutnya ada tujuan manajemen pergudangan, yaitu ada penggunaan ruang gudang optimal, kemudian efektivitas pergerakan barang dan inventory, yaitu mengelola
Yang pertama itu penggunaan ruang gudang optimal, mengelola tata letak gudang agar kapasitas penyimpanan dimanfaatkan secara maksimal, mengurangi ruang kosong dan tidak perlukan. Kemudian ada aktivitas pergerakan dan inventory, yaitu berfungsi sebagai memastikan alur masuk dan keluar barang berjalan lancar, kemudian mengurangi waktu yang dihabiskan dalam proses pemindahan barang. Yang ketiga, pekerjaan karyawan dan peralatan gudang efektif, itu sebagai mengoptimalkan tugas karyawan agar lebih efisien, memastikan peralatan gudang digunakan dengan maksimal untuk mendukung operasional. Next. Nah, kemudian ada manajemen pergudangan. JM itu fasilitas pergerakan inventory, memastikan barang mudah dipindahkan dalam gudang, mengurangi hambatan dan pengelolaan stok, fasilitas proses pengiriman barang, mempermudah distribusi barang ke pelanggan atau cabang lain, meminimalkan keterlambatan pengiriman, mengurangi biaya transportasi, mengoptimalkan rute dan cara pengiriman, dan mengurangi biaya logistik dengan sistem penyimpanan yang efisien. Next. Kemudian ada break bulk. Ya, kita dapat melihat eh, diagram dari Black Bull, dapat perusahaan, konsumen, 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 dan perusahaan selanjutnya yaitu gudang, konsumen, konsumen. Black Bull adalah metode distribusi di mana perusahaan mengirimkan barang dalam jumlah besar, kemudian barang tersebut dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil sebelum didistribusikan ke konsumen akhir. Black Book memenuhi dalam mengurangi biaya pengiriman, meningkatkan efisien distribusi, dan memastikan barang dapat dikirim lebih cepat ke konsumen. Metode ini sering digunakan dalam rantai pasok untuk menangani pengiriman dalam skala besar yang perlu dibagi menjadi unit lebih kecil sebelum mencapai tujuan akhir. Sebenarnya kita dapat melihat ada konsolidasi dan distribution center. Nah, kita dapat melihat dua diagram yang telah kita paparkan pada malam hari ini. Next. Nah, aktivitas gudang itu terdapat ada receiving, kemudian shipping, picking, storage, dan put away. Next. Nah, ada konsep 6S yaitu speed, situation, space, security, safety, dan specification. Next. Nah, prinsip penanganan barang yaitu yang pertama, kurangi jarak dan frekuensi pergerakan manusia dan alat. Kemudian seragamkan rute, seragamkan kemasan, dan yang terakhir ada sistem lokasi penempatan suatu barang.